Oke, kali ini kita punya 3 buah soal tentang benda yang bergerak vertikal ya. Jadi ini bergerak vertikalnya bergerak pada sumbu Y, bisa ke atas, bisa ke bawah. Kita bahas dari soal nomor pertama. Ini nomor 1 ya. Sebuah bola dilempar ke atas dari tanah. Seorang di jendela pada ketinggian 12 meter melihat bola tersebut lewat dengan kecepatan 4 meter per sekon. Maksimum yang dapat dicapai oleh bola tersebut bila diukur dari tanah. Oke. Jadi ini ceritanya ada misalnya ini gedung ya. Anggap saja ini ya gedung, kemudian di sini ada jendela. Di sini ada orang. Orang ini melihat siapa ya, bola ya. Bola ini dilempar ke atas. Tentu saja dari lantai bawah tepat pada ketinggian 12 meter. Si orang ini melihat kecepatan V-nya ini sama dengan 4 meter per sekon. Berapa tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh bola tersebut diukur dari tanah? Ini kan tanah. Nah, ini pada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Ini rumusnya sama dengan rumus GLBB, di mana rumusnya itu nanti pakai S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat, atau bisa juga pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, atau bisa juga VT sama dengan V0 plus A kali T. Cuman di sini kalau dia gerak vertikal ke atas, maka yang terjadi itu A itu sama dengan minus G. Nah, kemudian S-nya itu nanti sama dengan H. Jadi kita akan mencari berapa ketinggian si bola ini. Ketinggian bola ini yang dicapai dari kecepatan 4 meter per sekon ya. Ini nanti namanya V0, kecepatan awal bolanya. Kita akan cari H-nya. Di sini tinggi maksimum. VT-nya itu sama dengan 0. Nah, kita akan gunakan rumus ini. Jadi nanti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 min G kalikan H ya. Nih, pakai rumus yang ini. VT-nya itu 0 karena dia di titik tertinggi, titik puncaknya. Dia sudah tidak bisa naik lagi. Jadi kecepatannya itu 0 sama dengan V0 itu pakai yang 4 kuadrat ditambah dikurang berarti ya. Karena kan nanti 2 dikurang G. G itu 10 ya. G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berarti nanti ini 2 dikalikan min 2 kalikan 10 kalikan H. Berarti ini pindah ruas ke sana ya. Berarti nanti 20H sama dengan 16. Berarti H sama dengan 16 bagi 20. Itu sama dengan 1,8 enggak. 0,8 meter. Nah, jadi gini kalau saya ilustrasikan. Ini bolanya. Ini ketinggiannya ini 12 meter. Oh, sorry. Ini bukan H ya. Ini 12 meter awalnya. Ini tanah. Kemudian dia kan tadi bergerak naik ke atas sampailah di H-nya 0,8 meter. Jadi tinggi dari tanahnya, tinggi maksimum dari tanah 12 tambah 0,8 berarti sama dengan 12,8 meter. Nah, inilah dia tinggi yang dapat dicapai oleh bolanya dari tanah 12,8. Yang tadi itu 0,8 tuh dari 4 meter per sekon ya, sampai dia berhenti. Nah, itulah namanya ketinggian maksimumnya. Oke. Lanjut kita soal nomor 2. Nomor 2 ini agak ribet juga nih karena dia pakai konsep vektor gerak. Tapi kalau kita sudah paham vektor geraknya juga tidak begitu susah sih sebenarnya. Biasa-biasa aja sih. Nah, ini saya crop aja ya. Soalnya crop dulu. Ini tentang balon di udara ya. Oke, done. Oke. Ini diceritakan kalau sebuah benda dilepas dari sebuah balon udara yang sedang naik dengan kecepatan 20 meter per sekon. Benda tersebut menumbuk tanah setelah waktu 10 detik. Berapa ketinggian balon tersebut diukur dari tanah? Oke. Ini ada balon udara, sobat. Ini gambarnya jelek enggak apa ya? Ini balon
udara. Dia bergerak naik ke atas, V-nya sama dengan 20 meter per sekon. Ini tanah. Di sini ada bola atau benda lah itu. Benda dijatuhkan ya. Sampailah dia ke bawah sini. H-nya tidak tahu berapa, tapi T-nya 10 sekon atau 10 detik nih. Berapa tinggi H-nya? Gini. Karena dia jatuh, A itu nanti sama dengan G, berarti sama dengan 10 ya. Meter per sekon kuadrat. Oke. Kita gunakan rumus yang H sama dengan atau S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kita akan mencari S-nya ini berupa H. Berarti nanti H sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Oke. V0-nya itu yang ini. Tetapi V0-nya itu nanti min 20 meter per sekon. Kenapa dia min? Negatif karena balon ke atas, sedangkan benda ke bawah. Jadi berlawanan. Makanya negatif. Itu alasannya. Ya, penjelasannya ya. Berarti nanti H sama dengan min 20 kalikan T-nya 10 ditambah setengah kalikan 10 kalikan 10 kuadrat. Berarti kan nih H sama dengan min 200 ditambah 5 kalikan 100 ya. Ini kan 5 ya. Berarti H sama dengan min 200 tambah 500. Berarti H-nya sama dengan 300 meter. Jadi ketinggian bolanya, ketinggian balon udaranya 300 meter. Jadi seperti ini 300 meter ya. Ini tulisan M-nya kok jelek. Saya ganti meter. Itu ya. Mengapa dia V0-nya min? Karena dia berlawanan. Yang gerakannya ke atas, tapi bendanya jatuhnya ke bawah. Jadi dia berlawanan dengan arahnya. Makanya dikasih tanda minus. Untuk soal yang nomor 3 ini soalnya cukup menguras otak juga nih. Karena ada 2 buah bola ini. Kapan mereka berpapasan? Kalau soal yang berpapasan ini memang agak apa ya? Agak ribet analisanya. Oke, di sini diketahui sebuah peluru ya. Peluru dijatuhkan dari ketinggian 210 meter. 3 detik kemudian peluru yang ditembakkan ke bawah dengan kecepatan 45 meter per sekon. Kapan dan di mana kedua peluru berpapasan? Jadi di sini ada peluru dari tanah ya. Ini dari tanah, saya bikin jauh-jauh sedikit biar mudah nanti gambarnya. Ini yang A, anggap saja yang A ya. Ini jatuh. Peluru jatuh. Berarti jatuh ini V0A itu sama dengan 0. Ya. Setelah dia bergerak 3 detik, ya kan? 3 sekon. T-nya 3 sekon, barulah si B ini nyusul. Si B ini nyusul dengan kecepatan V0B-nya itu sama dengan 45 meter per sekon. Nanti di sini A dan B ini ketemu, A, B, berpapasan. Nah, nih. Kapan dan di mana kedua peluru berpapasan? Oke. Kita hitung dulu. Si siapa nih ya namanya ya? Jarak peluru A 3 detik. Nah, hitung jarak yang ditempuh. Peluru A, peluru yang awal ya, saya kasih nama A, saat 3 sekon. Berarti nanti pakai rumus H
sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Dia jatuh ya, sama soal yang sebelumnya tadi jatuh dia pakai GT. Di sini V0 nya itu 0. H sama dengan 0 dikalikan 3 ditambah setengah kalikan 10 kalikan 3 kuadrat. Ini tulisan 10 nya kok kayak 0 ya, jelek tulisannya. Berarti H sama dengan 0 ditambah 5 kali 9. Berarti H nya itu sama dengan 45 meter. Nah ini sudah 45 meter. 45 meter. Ketika dia berpapasan, nanti kan di sini kan ada si siapa namanya ini? Si S HB ya. Saya kasih nama HB aja lah. Ini namanya enggak usah. Ini HA ya. Ini HA ya. Yang ini nanti namanya HB. Nah, kita cari berapa nilai VA di sini, VTA-nya. Ketika 3 detik. Cari kecepatan peluru A saat 3 detik. 3 sekon. Nah, berarti nanti pakai VT sama dengan V0 plus G kali T. Kan sebenarnya A kali T, ini pakai G kali T. Berarti nanti 0 ditambah 10 kalikan 3. Berarti VT-nya ini sama dengan 30 meter per sekon. Nah, VT yang ini nanti akan menjadi V0A pada HA. Nah, jadi gini, kalau kita lihat dari gambar ini, maka nilai HB itu sama dengan HB itu sama dengan 45 ditambahkan HA. Jadi mereka bertemu kan di sini nanti, bertemunya di sini, berpapasannya. Jadi jarak tempuh si bola B itu sama dengan 45 meter ditambah dengan si HA. Oke. Nah, jadi kita hitung ya. HB sama dengan HA. HB sama dengan 30, tadi berapa ya? 30 tambah HA kah? 45 tambah HA ya, 45 tambah HA, sorry. 45 ditambah HA. Jadi nanti ini V0B dikalikan T ditambah setengah GT kuadrat sama dengan 45 ditambah dengan HA. HA nanti V0A dikalikan T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, V0A ini yang dipakai ini adalah saat T 3 detik. Saat T sama dengan 3 sekon. Jadi V0A itu sama dengan yang 30 meter per sekon, bukan yang 0. Jadi yang sudah 30 meter per sekon ya. Ini 45. 45 dikalikan T ditambah setengah kalikan 10 kalikan T kuadrat sama dengan 45 ditambahkan 30 kalikan T ditambah setengah kalikan 10 kalikan T kuadrat. Berarti kan ini nanti yang T sama T dikelompokkan ya. Ini T dengan T saya kelompokkan ke sana. Ini T kuadrat saya kelompokkan ke sebelah kanan. Berarti nanti gini. Berarti nanti ini 45T, yang ini pindah ke sana ya. Ini saya kasih tanda panah deh biar enggak pusing. Yang ini pindah ke sini dan yang T ini pindah ke sana. Ya, karena ini pindah ke kiri jadi min 30 T sama dengan 45 ditambah setengah 5 ya. 5T kuadrat. Kemudian yang ini kan juga 5 tapi pindah ke kanan jadi min 5T kuadrat. Oh, ini berarti habis 0. 45 dikurangi 30. 45 kurangi 30 berarti 15. 15T sama dengan 45. Ini kan 0. 5T tambah 0 lah kalau kalian bingung. Berarti nanti 15T sama dengan 45. Berarti T sama dengan 45 bagi 15. Itu sama dengan 3 sekon. Nah, nih. Jadi mereka bertemu saat benda B bergerak 3 sekon. Nah, atau saat benda A bergerak
3 tambah 3 sama dengan 6 sekon. Nah, kenapa sama dengan 6? Karena kan tadi ceritanya si A sudah bergerak duluan. Bergerak duluan 3 detik. Baru si B nyusul 3 detik. Nah, jadi gitu ya. Jadi jadi waktu yang diperlukan si B untuk menyusul si A itu hanya 3 detik. Tetapi waktu yang dialami si A itu bergerak 6 detik ya. Dia sudah bergerak dulu 3 detik awalnya, kemudian 3 detik kemudian, totalnya 6. Itu sudah ditemui oleh si B. Nah, seperti itu konsepnya, ngerti ya? Sekarang kita cari kapan dia bertemu. Di mana dia bertemu. Nah, jadi ini kapan? Ini jawaban kapan ya? Di mana mereka bertemu? Di mana kita cari HB-nya? HB sama dengan V0B kalikan T ditambahkan setengah GT kuadrat. Berarti nanti V0B nya kan berapa tadi ya? 45 kalikan 3 detik ditambah setengah kalikan 10 kalikan T kuadrat 3 kuadrat. Berarti nanti sama dengan, ini berapa nih? 345 dikalikan 5 90 135 ditambah 5 kali 9 45. Ini sama dengan 180 meter. Nah, kemudian siapa tadi? Berarti jaraknya itu nanti gini. Kalau kalian pengen buktikan nilai H totalnya itu nanti bisa kita cari. Berarti kan nanti kalau untuk benda A, untuk peluru A berarti kan nanti itu 30 berapa sih tadi awalnya? Kok saya lupa ya. Nah, 45 tambah A. Nah, ya. Atau kalian bisa juga pakai yang rumus HA sama seperti atas. HA sama dengan V0A kalikan T ditambahkan setengah GT kuadrat. V0 nya kita kasih 0. Ini 6 detik karena totalnya ya. Setengah kalikan 10 kalikan 10 kalikan 6 kuadrat. Berarti kan nanti ini sama dengan 0 ditambah 5 kali 36. 5 dikali 36. 5 kali 36 itu sama dengan 180. Sama dengan yang di atas kan? 180 meter. Nah, sama dia. Cuman kalian harus hati-hati. 180 itu dihitung dari mana? Jadi gini. Ini tanah. Ini totalnya 250 meter ya. Ini totalnya ya 210 meter, 250, sorry. 210 meter. Sorry. Ini 210 meter nih. Jadi si A dan si B ini bertemu di sini. Ketika mereka menempuh jarak 180 meter nih. A, B bertemu. Ini 180 meter ya. Yang tadi kita hitung nih ya. Nih 180 meter. Jadi mereka bertemu itu setelah menempuh jarak 180 meter. Nah, jadi mereka bertemu saat menempuh jarak 180 meter. Bukan ketinggian 180 meter. Kalau ketinggian itu dihitung dari sini ke sini. Nah nih, ini adalah 30 meter. Atau saat mereka berada di ketinggian 30 meter dari tanah. Jadi ini analisanya memang agak ya bikin kepala pusing lah. Bisa bikin kepala kalian berputar 360 derajat ya. Jadi tidak apa-apa, ini juga belajar, semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Soalnya emang agak ya berbelit-belit lah soal seperti ini. Saya juga kadang ada keliru dan salah, mohon dikoreksi juga. Setiap soal yang saya bahas ya, kadang saya juga masih ada kekeliruan. Kita saling belajar, semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya supaya teman-temannya juga tahu proses soalnya ini seperti apa pengerjaannya, dan juga membantu saya mengembangkan channel ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, see you again.